Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam majlis cinta Rasul ya, mahabbah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setiap kali ada pertemuan, aktiviti ini, amal saleh ini dinilai Allah dengan baik ya. Tanda amal itu dinilai Allah dengan baik, orang tu cinta Rasulnya bertambah. Patutnya begitu ya. Ada growing patutnya mudah-mudahan begitulah. Jadi tajuk yang mau dikongsikan petang hari ini sebenarnya tidak jauh dari cinta Rasul juga, membincangkan hadis Rasulullah SAW, membincangkan para pencinta Rasulullah SAW di bawah tajuk bagaimana menarik rambut dalam tepung, ataupun boleh juga dibuat tajuknya doa mustajab. Kita hari-hari perlu berdoa ya. Alhamdulillah, sejak Jumat pagi kita sudah mulai sembahyang di masjid. Sorotan ini akan dikaitkan dengan masjid insyaAllah. Pertama, sabda Rasulullah SAW ini berkenaan dengan masjid nih ya. Hadis Imam Tirmizi dan Abu Daud, baginda Rasulullah SAW berpesan, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah doa tak pernah ditolak. Artinya apa? Kita kena rebutlah ini. Ini cerita orang yang doanya diijabah di masjid, antara lain antara azan dan iqamah. Buktinya ya, apa kata baginda tadi? Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tidak pernah ditolak antara azan dan iqamat. Artinya kita kena mendengar azan di masjid, kita kena berdoa antara azan dan iqamat. Jangan sudah qamat baru datang, ataupun sudah start imam solat baru kan Allahu Akbar. Artinya kena datang awal itu ya. Itu sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, pesan murabbi. Murabbi ini masih hidup, yang masih sehat, masih aktif. Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, yang disingkat dengan Prof Nablusi, yang siang malam berdakwah. Dunia mendengar cakap dia. Dia ni, dia punya skopnya dunia. Kalau tidak tahu berarti rugi. Dunia mengenalnya, dunia mencintainya, dunia dakwah, dunia Islam mencintainya. Murabbi Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi hafizahullah. Apa kata Prof Nablusi? Pada sisi Allah, amal usaha yang paling penting dan agung menyemai makrifah terhadap Allah dalam hati manusia. Macam mana orang tu supaya cinta Allahnya bertambah hari-hari? Kata Nablusi hafizahullah, amal yang paling penting, yang paling mulia, menyemai rasa cinta di hati manusia kepada Allah. Cinta Allah, nanti cinta Allah itu membuahkan cinta Rasulullah. Cinta Allah dan Rasulullah membuahkan cinta masjid, membuahkan cinta azan, cinta salat, cinta doa, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada kisah, dulu mungkin pernah juga disebut, kisah seorang murabbi. Ini murabbi juga ya, tapi murabbinya bukan macam Nablusi. Ini murabbi di sekolah, yang dia baru posting di satu tempat, di satu sekolah. Ceritanya di sini, kisah ini sangat unik ya, sudah pernah disiarkan di radio dakwah di Saudi Arabia. Jadi maknanya kisahnya sangat famous lah di sana. Cerita seorang murabbi baru posting di satu sekolah. Kita boleh melompat ke peringkat kedua saja. Di sekolah ini terdapat seorang tenaga akademik yang baru ditugaskan. Itulah murabbi ini. Beliau tergolong muallim yang baik dan saleh. Kira murabbi yang saleh lah ya.
Jadi ada kesalehan padanya. Hidup berwawasan, dia ada wawasan. Bukan dia mengajar di sekolah, melaksanakan tugas dan terima slip gaji saja di ujung bulan, bukan itu. Dia ada wawasan dia. Dia ada wawasan. Muallim ini ada kisah yang unik, menarik untuk cermin diri dan motivasi. Beliau berkisah saat saya bertugas di sekolah ini buat pertama kalinya, katanya, di waktu istirahat dilihatnya kawan-kawannya minum. Tapi ada seorang guru, ada seorang guru yang tidak mau join dengan kumpulan cikgu-cikgu yang lain. Lalu muallim yang saleh ini, murabbi ini bertanya, kenapa orang tu tidak mau join dengan kita? Kenapa dia asing? Kenapa aneh kaulahannya? Kata kawan-kawannya, orang ini tidak solat, jadi dia tidak suka dengan kami. Kami pun tidak suka dengan dia, kata kawan-kawannya. Subhanallah. Lalu muallim yang berwawasan ini coba mendekatinya. Ini tandanya dia berwawasan, ya. Bukan bila dia tahu orang itu bermasalah lalu dia diam saja, biar sajalah, untuk apa kita sibuk-sibuk. Bukan macam itu dia. Dia coba mendekatinya. Lalu macam mana dia? Cara mendekatinya, dia cakap dia nak menumpang di rumah cikgu yang tak solat ini. Karena muallim yang baru ini dia baru posting, belum ada rumah. Mungkin saja buat sementara dia tinggal di hotel ataupun homestay, ya. Lalu dia cakap, saya ingin menumpang di rumah kita, katanya. Mungkin tidak lama nanti kalau saya sudah dapat rumah, saya akan berpindah, katanya. Orang tu mula-mula dia tidak mau, karena dia memang bermasalah. Dia tidak mau. Tapi guru ini tetap mendesak juga. Akhirnya si cikgu yang unik, ya, kita cakaplah cikgu unik, ya. Kita cakap namanya cikgu unik. Si cikgu unik ini akhirnya setuju. Jadi bila mereka sudah serumah, tengok perenggan di bawah sekali, ya, sebelum masuk halaman 2, guru unik ini akhirnya menyetujui saya tinggal bersama beliau, kata si muallim. Muallim soleh ini berusaha menjinaki hati yang liar. Tadi hatinya liar, sekarang sudah jinak hatinya. Beliau berkorban dan berkhidmat untuk guru tersebut. Rela mencuci pakaian. Pindah ke halaman 2, ya. Rela mencuci pakaian, menyediakan makanan. Dia kerja di dapur, dia cuci pakaian, mengemas, membersih rumah. Dia berkhidmat di rumah tu macam pembantu rumah. Si muallim sama sekali tidak mengingatkan orang tu tentang kewajiban solat. Sudah halaman 2 tu, ya. Dia tidak cakap pasal solat. Dia servis saja orang tu dengan sempurna. Setelah berlalu beberapa ketika, katanya, saat Allah ingin membuktikan usaha baik muallim ni, Allah menunggu timing yang baik, ya. Ketika itu mereka habis solat, habis makan siang. Sesudah makan siang mereka minum teh. Belum habis teh lagi, azan sudah berkumandang. Subhanallah. Subhanallah. Tiba-tiba azan berkumandang, azan asar. Si muallim yang saleh ini dia bangkit, ingin memenuhi panggilan azan. Subhanallah. Dia tidak sampai hati duduk di rumah minum teh santai-santai, sedangkan azan berkumandang di rumah Allah, tidak mungkin, katanya. Lalu muallim ini mengatakan, tidakkah anda merasa penat pergi ke masjid 5 kali sehari semalam? Tidak ngalih kan, katanya. Kata muallim yang saleh ini, tidak, malah sebaliknya. Saya bukan penat. Bahkan bila saya ke masjid, saya selesa. Kepenatan saya hilang. Saya mendapat keselesaan dan ketenangan. Diyakinkannya sahabatnya ini, jika tak percaya, boleh coba dululah, katanya. Kalau kamu tidak percaya, ayo coba. Si cikgu ini melihat
kawannya ini muallim yang soleh ini 5 waktu tidak miss solat berjamaah. Jadi dia sasak melihatnya, Pak. Oh, subhanallah. Jadi dia pelawak lah. Kalau kamu ingin mencoba, ayo kita coba pergi ke masjid sekarang. Berhasillah si muallim yang soleh ini menjinaki hati si cikgu. Kami pun pergi bersama ke masjid. Beliau tak berwuduk pun katanya, tidak berkahut, Pak. Tapi dia tidak tegur. Tidak tegur, biarkannya saja. Ketika kami masuk ke dalam masjid, kami solat 2 rakaat tahiyatul masjid, masih sempat sembahyang tahiyatul masjid, artinya datang awal, Pak, tidak terlambat, Pak. Ini penting nih. Tahiyatul masjid penting, doa antara azan dan iqamat penting. Saya pun berada dalam saf di belakang beliau, katanya si cikgu yang unik ini yang tak solat ini disuruhnya di depan, dia duduk di belakang. Lalu dia berdoa antara azan dan iqamat. Inilah doanya ya. Seperti yang kita katakan tadi di awal, Rasulullah mengatakan doa antara azan dan iqamat tidak pernah ditolak. Kita ni banyak hajat. Si suami banyak hajat, isteri banyak hajat. Subhanallah, hajat terhadap dirinya, hajat terhadap pasangan hidupnya, hajat terhadap anaknya, hajat terhadap menantunya, hajat terhadap cucu cicit. Banyak hajat. Hajat ini sepatutnya diluahkan kepada Allah di masjid antara azan dan iqamat. Jadi muallim yang saleh ini hajat dia supaya sahabat dia nampak jalan ke masjid. Jangan bersemak belukar jalan ke masjid. Lalu apa doanya? Ya Allah, yang ada kala itu ya. Ya Rabbi, saya sudah berusaha menjinaki hati hamba-Mu ini dengan berbagai cara. Dia berkorban di rumah, dia memasak, mencuci, mengemas, belanja dan semuanya ya. Dengan akhlak baik. Malah saya sudah berjaya membawanya masuk ke dalam rumah-Mu ya Allah. Bimbinglah hatinya kembali ke jalan-Mu. Sekarang bodinya sudah ada di rumah-Mu ya Allah. Hatinya bukan milikku ya Allah, hatinya milik-Mu. Tolonglah bimbing dia. Ini doanya. Kawan tadi tidak tahu dia didoakan oleh muallim yang saleh ini, murabbi ini. Artinya apa? Doanya mustajab. Pertama, mustajab doanya karena dia berdoa di masjid. Kedua, mustajab doanya karena dia berdoa di antara azan dan iqamat, menunggu iqamat ya, doa mustajab. Yang ketiga, dia mendoa kawannya tidak tahu dia didoakan. Paling kurang ada 3 faktor menyebabkan doanya didengar Allah. Subhanallah. Begitu yakinnya cikgu ini ya. Bila mereka selesai solat, si murabbi muallim ini bertanya kepada kawannya, macam mana ya katanya, bagaimana perasaan anda, macam mana tadi katanya. Jawab kawannya ini yang tak pernah solat ini, katanya apa, hati saya terasa tenang. Selama ini saya belum pernah merasakan ketenangan seperti ini. Lanjut saya, kata kawannya, nanti ada lagi solat maghrib. Saya harap anda sebaiknya terlebih dahulu mandi dan berwudu. Nanti kita datang lagi maghrib ya katanya. Oke lah tuh katanya. Beliau pun setuju. Subhanallah. Berhasillah usaha baik muallim murabbi yang saleh tadi. Setelah itu katanya guru ini mendapat limpah kurnia Allah. Dia berjaya meraih hidayah Allah. Beliau iltizam dengan semua ajaran agama. Kami pun menjadi teman yang akrab, teman jannah itu ya. Saya jelaskan kepada guru-guru yang lain di sekolah, katanya, apa kata murabbi muallim yang saleh ini kepada kawan-kawannya di sekolah? Pendekatan dan cara kamu selama ini tak baik. Kamu tahu dia tidak mau sholat, lalu kamu sisihkan dia. Mana baik macam itu katanya. Cobalah lihat bagaimana beliau mendapat hidayah. Hanya dengan akhlak mulia dan belayan sifat lemah lembut. Dan doa juga ya. Tentunya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, beliau ditugaskan bekerja di luar negeri. Ada mesej pengajaran dan dakwah di luar negeri. Dia pun membawa semangat jihad dakwah yang hebat. Lalu dia berjaya menjinakkan hati yang non muslim untuk menganut agama Islam. Subhanallah. Subhanallah. Begitulah ya. Satu kisah yang menarik. Doa antara azan dan iqamat di rumah Allah. Ini juga menarik. Ini doa pasangan suami istri yang pernah macam mau retak hubungannya, Pak. Hubungannya agak tegang.
Dibuat tajuknya menarik rambut dalam tepung. Kisah nyata keajaiban doa di masjid ba'da subuh. Ini setelah salat subuh nih. Ini pasangan muda yang masih mentahlah pengalaman, belum matang lagi. Seorang suami bercurhat katanya dan berkongsi pengalaman indah. Pada suatu hari saya pulang kerja, tiba-tiba sampai di rumah, tentulah penat ya. Saya membuka pintu, katanya, lantas istri menunggu dengan wajah yang marah dan emosi. Patutnya ditunggu suami dengan kata-kata indah dan senyum manis ya. Ini disambutnya suami balik kerja dengan marah dan emosi. Tentu ada sebelumnya, tapi dia tak cerita lah di sini ya. Mesti ada ceritanya. Takkan bertepuk sebelah tangan ya. Kita menerima cerita dari suami saja. Yang jelas itu yang terjadi. Tapi kata orang Melayu, tidak akan bertepuk sebelah tangan katanya. Mesti ada puncanya. Ini sebagai natijah saja. Mungkin rentetannya apapun ceritanya panjang barangkali, tapi tidak disebutkan di sini. Secara ringkas saja. Sambil menyerang dan dengan beberapa pertanyaan yang bagaikan halilintar. Kenapa terlambat? Kamu kemana pergi tadi? Katanya pertanyaan itu macam halilintar lah, macam petir. Subhanallah. Saya tak terdaya mengawal diri, mengawal amarah dan emosi. Saya juga turut menggelegak katanya. Yang menyambutnya marah, yang si suami ini marah. Marah dengan marah. Suasana tegang ini berlaku sampai malam hingga menjelang salat subuh katanya. Masih lagi tegang satu malam. Malah akhirnya si istri membuat keputusan ingin keluar dan pulang ke rumah orang tuanya. Itu keputusan dia, nak balik rumah, nak meninggalkan suaminya di kediaman mereka. Saya berusaha meredakan keadaan, namun beliau bersikeras juga. Dia coba menjigati, jangan dululah, sabar dulu. Tapi dia tidak mau. Si istri masuk ke bilik, menyediakan beg untuk keluar. Pakaian masuk beg. Saya pun membiarkan dan saya sendiri tak tahu hendak kemana. Lantaran emosi saya masih memanas katanya. Dia pun panas juga, tak reda lagi. Alhamdulillah katanya. Ada juga alhamdulillahnya ya. Baiknya rumah kami berdekatan dengan masjid. Saat itu hampir masuk waktu azan subuh. Saya masuk masjid berwuduk dan solat 2 rakaat. Setelah itu azan dan saya pun solat berjamaah. Setelah solat saya i'tikaf di masjid. Saya sambil beristighfar, sekitar 1 jam dia beristighfar, mengistighfarkan dirinya dan istrinya. Apa yang bagus istighfar dibaca suami istri? Yang bagusnya istighfar Adam dan Hawa, ayat dalam surah Al-A'raf itu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting sejam dia menangis beristighfar di masjid. Setelah itu pun dia balik ke rumah. Setelah sejam ya bermunajat kepada Allah ba'da subuh. Dibukanya pintu, lantas istri duduk sambil menunggu saya katanya. Wajahnya ceria sambil senyum lebar. Saya pun memberi salam. Saya tanya, adakah dia masih bertekad untuk pulang ke rumah orang tuanya? Kata istri dengan tenang, tidak katanya. Saya tadi minta maaf atas apa yang berlaku. Dia menyesali sikapnya yang kasar terhadap suami. Saya berbicara sendiri dalam hati saya, kata si suami yang saleh. Sungguh aneh, apakah yang berlaku? Dia bertanya di dalam hatinya. Lantas saya menanya istri tentang perubahan mengejut ini. Kenapa ya katanya? Ibarat siang dengan malam. Tadi panas, sekarang sudah sejuk dan menenangkan. Sejuk dan menenangkan. Beliau menjelaskan, ini kata-kata istri, saya juga tidak tahu katanya. Yang jelas sejak sejam yang lalu saya menikmati ketenangan. Saya menyadari kesilapan saya. Allah memberi ketenangan. Oh, sudah sejam saya tenang. Artinya sejak awal suaminya beristighfar, Allah sudah mendengar istighfar suaminya. Subhanallah. Allah sudah mendengar istighfar suaminya. Kata suaminya, saya pun teringat bahwa waktu tersebut adalah semasa saya tekun beristighfar lepas solat di masjid. Saya teringat pesan Rasulullah SAW. Ini perlu kita ingat ya. Tadi juga hadis yang di atas perlu diingat.
Hadis di atas tadi tentang mustajab doa antara azan dan iqamat. Ini hadis tentang pentingnya istighfar. Selawat Nabi penting, betul. Istighfar penting. Dalam Quran banyak ayat menyuruh kita beristighfar. Lebih banyak lagi ayat menyuruh beristighfar daripada ayat berselawat dalam Quran. Subhanallah. Malah Rasul sendiri disuruh beristighfar. Baik. Ini hadis Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam Ahmad. Katanya apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tekun beristighfar, artinya rajin, tidak pernah jemu. Ini saya akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan. Satu, menyediakan penyelesaian setiap kegundahannya. Dua, dan memberi rezeki dari sumber yang tidak diduga. Tiga, di sini ada 3 buah manis istighfar. Pertama, kesempitannya akan dilapangkan Allah, kegundahannya akan dihilangkan Allah. Yang ketiga, kesusahan rezeki akan dilapangkan Allah. Mudah-mudahan jadi amalan kita lah ya. Jadi dia beristighfar untuk istrinya ba'da subuh. Ba'da subuh pun diantara waktu yang mustajab juga. Sepatutnya tidak tidur ya. Sepatutnya tidak tidur sesudah subuh. Kecuali kalau orang tu sepanjang malam dia tidak tidur, mungkin boleh dia cover lah. Jangan tidur waktu azan, jangan tidur waktu salat berjamaah, jangan tidur waktu mustajab. Subhanallah. Rasulullah bukan bercakap dengan keinginannya sendiri, malah ucapan baginda juga dikira wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini firman Allah dalam surah An-Najm ya. Katanya Rasulullah itu bercakap bukan karena sesuka hatinya, malah cakap baginda juga adalah wahyu daripada Allah, tapi tidak ditulis dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi begitulah. Memang sesuai juga dibuat tajuk tulisan ini dengan doa mustajab. Alangkah banyaknya hajat kita kepada Allah. Hajat tentang nak sehat sejahtera, nak dihilangkan COVID-19. Karena masjid sudah dibuka, kita sudah dibenarkannya datang ke masjid. Sama-samalah kita sepatutnya mengimarah ke masjid seperti yang termaktub ayat dalam doa ba'da salatul Jum'ah ya. Ada doa khas untuk dibaca salat Jum'ah. Lepas sembahyang Jumat tadi pun di sembahyang subuh di Umar Ali pun dibaca juga oleh imam tu. Ambatannya, imam, doa tadi bukan untuk salat Jumat kah? Iya katanya, tapi saya baca juga katanya, karena mesejnya sangat bagus. Ada di sana ayat surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Apa maksud ayat itu? Ayat itu menyanjung orang yang rajin datang ke masjid. Ayat itu menyanjung orang yang rajin datang ke masjid. Sanjungan Allah. Allah tidak menyuruh, tapi menyanjung. Sanjungan itu mengandung makna suruhan. Dalam Quran banyak ayat kenyataan, bukan suruhan, bukan larangan, tapi sanjungan untuk beramal saleh. Innama ya'muru masajidallah. Yang rajin mengimarahkan rumah Allah itu katanya man amanah billah. Orang yang beriman dengan Allah. Artinya apa? Kalau imannya kuat, motivasinya ke masjid mesti kuat. Saat orang tu lupa masjid, tak nampak jalan ke masjid, imannya berarti down. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat masjid tidak ada di hatinya, dia tidak peduli panggilan azan, tidak peduli solat berjamaah, tidak mau merebut doa antara azan dan iqamat, saat itu imannya jatuh. Maka Rasulullah SAW ada kalanya balik selesai solat fardu, menanya sahabat-sahabatnya, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Baginda menanya, si fulan ada tadi? Si fulan ada tadi? Kata yang mulia Al-Fadil Ustaz Profesor Dr. Abdus Samad Hafizahullah, tandanya solat berjamaah itu berat ya, karena diambil berat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Mudah-mudahan kita mencintai rumah Allah,
kita wajar saja berdoa, ya Allah jadikanlah aku ini hamba-Mu yang mencintai rumah-Mu ya Allah. Karena orang yang mencintai rumah Allah dijamin selamat dari kemudian. Dijamin selamat. Semaklah hadis yang menyatakan 7 golongan yang dijamin selamat dari kemudian nanti, antara lain rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Perlukah perempuan ke masjid? Baru lagi mendengar ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Perlu katanya. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda dalam hadisnya katanya, sebaik-baik saf perempuan di belakang katanya, sebaik-baik saf lelaki di depan. Berarti perempuan kena ke masjid. Kalau tidak, kenapa Rasulullah mengatakan afdal saf perempuan yang di belakangnya, bukan yang di depan katanya. Afdal saf lelaki yang paling depan. Berarti perempuan kena ke masjid. Cobalah dengar ya ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Nanti penutur bahasa Melayu akan ditanya Allah dari kemudian, kamu tahu tak Ustaz Abdul Samad? Tahu, pulang katanya. Adakah didengar ceramahnya hari-hari? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kena query nanti itu. Dia dikagumi ya, hujah-hujahnya, argumen dia, dalil-dalilnya sangat mantap sekali. Mudah-mudahan kita dapat limpah kurnia rahmat Allah dari pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Semak saja ceramah Ustaz Abdul Samad di Brunei. Akan berjumpa hadis penekanan tentang beri pentingnya solat fardu berjamaah. Kalau tak sempat menyemak ceramah dia di Malaysia, ke Indonesia, ke mana-mana, semak semula, ulang kaji semula tentang ceramah Ustaz Abdul Samad masa dia datang ke Brunei. Masa dia ceramah di Surusup, ceramah di Muara, ceramah di Masjid Pehin Khatib Abdullah sana, ceramah di Belaid, di tempat lain lagi ya, di Junjungan yang uniknya sampai sembahyang subuh 2 kali di sana ya. Jadi semaklah. Subhanallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan message ini saya karena mencintai pendengar semuanya di mana saja berada, di Brunei kah, di luar Brunei, di mana saja berada. Orang beriman harus saling mencintai. Orang mencintai Nabi karena saling mencintai umat. Jangan di lidah saja ya. Cinta Rasulullah karena mencintai umatnya. Kata Al-Fadhil Buya Yahya katanya, semuanya kan umat Nabi Muhammad sebenarnya. Semuanya kan ingin ke surga. Kenapa kita tidak saling mencintai? Kenapa dalam hati kita ada dendam sama umat Muhammad? Dia mau ke surga, kita mau ke surga. Kalau dendam, nanti masalah. Susah mau masuk ke surga sendiri. Nanti akan ditanya di hari kemudian, kenapa kamu tidak mencintai hambaku dan umat Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.